palsu bergeser ke perzinahan. Dari kubu Jokowi, rezim terkutuk lanatullah, wabil khusus Farhad Abbas ya, mulai menyerang-nyerang pribadi, menuduh Refli Harun dan dokter Tifa ya, melakukan zina, bla 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 bla. Oke, saya percepat, saya persingkat tanggapan saya. Jadi kalau benar, ini tanggapan saya resmi ini, serius saya ini ya. Kalau benar Bang Refli Harun, sahabat saya, dan Ibu Dr. Tifa ya, yang sangat saya hormati, kalau benar ada hubungan di antara mereka, maka saya tidak akan ikut campur ya. Saya tidak akan ikut campur. Tetapi kalau ternyata tidak benar ya, itu fitnah, maka saya siap berdiri di garda terdepan ya, untuk melawan narasi-narasi sesat ya dari rezim dan penyembah-penyembahnya itu. Kok bisa? Kok bisa? Kalau bener Refli sama... Sebelum saya masuk ke sana, ini untuk Farhad Abbas ya, dan siapapun tanpa terkecuali, saya kembalikan ke Al-Quran dulu. Ada dua. Enggak Bang Boy, serem. Bagi Bang Boy, Al-Quran itu terlalu suci untuk dipakai untuk orang tertentu doang. Tapi untuk Refli nggak boleh dipakai. Bang Boy agak skip ya. Skip part itu karena orang yang sebelumnya juga Bang Boy hantam di part itu juga kan. Pakai ayat untuk serang musuh, tapi untuk sesamanya, untuk circle-nya, aku nggak, itu bukan urusanku ya. Jadi ayat ini cuma untuk musuh doang. Bang Boy kayaknya nggak mau bahas itu ya, takutnya salah. Makanya part itu kita skip saja. Langsung aja, apa pendapat dia? Apa pendapat dia? Karena orang-orang seperti ini sesuka hatinya memakai ayat untuk tujuannya tertentu. Kalau mau adil ya pakai ayat itu untuk semuanya, karena ya tujuan pengkhotbah kan untuk semuanya jadi baik kan. Siapa tahu khotbahnya Gus Nur kepada Refli sama Tifa nanti ketika terbukti bahwa mereka berzina, siapa tahu itu buat mereka bertobat. Kalau kau berusaha untuk tidak mau campuri, berarti kamu setuju dong mereka tetap hidup dalam dosa? Kan enggak kan? Maka kita skip saja part mengenai membahas mengenai ayat tersebut ya. Ini dia. Oke. Ini laknat nggak kira-kira? Ya, laknat nggak? Sama-sama laknat Ustadz, sama-sama laknat. Kalau itu terbukti, jangan pilih-pilih dong. Negara apa ini? Bangsa apa ini? Kok negara yang salah? Prabowo. Terpikir nggak oleh kamu? Nggak mungkin terpikir. Para termul, para buzzer, ya kan? Para penyembah-penyembah rezim terkutuk lanatullah, mantan pejabat. Terpikir nggak kamu oleh pengacara, pendukung, penyembah, pentaklid buta, wabil khusus Farhad Abbas ini? Terpikir nggak sama kamu? Ya, kamu bersatu, ya bersatu padu, kemudian duduk di depannya Jokowi, Pak Jokowi, gimana kalau jenengan saya antar ke pengadilan? Ya, ayo kita lawan dengan data, dengan fakta, dengan kejujuran. Berani nggak? Di mata saya rezim Jokowi itu penuh dosa. Nah gitu loh maksudnya ya. Laknatullah, terkutuk, penipu, perusak bangsa Indonesia ini. Bisa nggak kalian tuh mengajak dia untuk husnul khotimah? Ayo Pak Jokowi, coba kalian selalu ngomong persidangan apa? Persidangan Bambang Tri sudah, pidana perdata sudah, persidangan Gus Nur sudah, persidangan KIP sudah. Tunggu dulu, di penjara toh? Enak toh. Mutiar. Persidangan CLS sudah, sidang di Jakarta sudah, sidang di Surakarta sudah, ya kan?
Sudah banyak tersangka, sudah ada orang yang dicekal, sudah ada orang yang dipenjara. Sampai detik ini jasanya nggak ada, orangnya nggak pernah datang ke pengadilan. Pengacaranya orangnya selalu ngomong nanti di pengadilan, kita ketemu di pengadilan, sampai ketemu di pengadilan. Kecuali hakim yang meminta, hukum yang meminta, sebagai warga yang taat hukum, saya akan datang. Mana? Pengadilan yang mana yang kalian maksud? Bambang Tri sudah, Gus Nur sudah, pidana sudah, perdata sudah, KIP sudah, CLS sudah, Jakarta sudah, Solo sudah. Halo, pengadilan yang mana? This is a song about Mutiar loh. Mutiar. Penyidiknya di depan mata saya. Saya sudah datang ke rumahnya Jokowi, sudah saya foto aja, ijazahnya asli. Mana nggak ditunjukkan ke saya fotonya? Halo? Siapa lu? Lu mau menderita di penjara ya mau tiar aja lu. Silakan marah lagi, Gus. Jaksanya, 35 saksinya, ulamanya, kiainya didatangkan ke pengadilan, hakimnya, polisi penyidiknya, nggak ada yang pernah lihat. Halo? Halo? Apa tuh? Sekarang nuduh orang baik-baik berzina. Saya nggak bela yang mana kalau urusan ini. Saya nggak bela yang mana. Kalau lu udah jelas bela-bela dia, karena kalau untuk kasusnya dia, kalau terbukti lu bilang itu bukan urusan saya. Toh bener Refli Harun sama Dr. Tifa ada hubungan, terserah. Itu urusan mereka, saya nggak mau ikut campur. Tapi ini menuduh orang baik-baik zina ini berat. Ya udah urusan para tabas. Kok ribut? Ada kok reco. Kok iso Gus? Kowe karo kasusnya Repli abe Tifa, kowe ngomong orang urus. Tapi kasusnya Partapas kok kowe urusin sampai kowe naik pitam. Wah, Gus. Tobat Gus, Eli Gus. lagi. Sampai nanti dia ngasih ayat yang serem, guys. Ijazahnya mana? Halo, ijazahnya mana? Prabowo, ijazahnya mantan presiden ke-7 itu mana? Intelijen mana? Polisi mana? Tentara mana? Ini loh negara gaduh setiap hari. Urusan ijazah nggak selesai-selesai. Mutiar terus, personal terus. Modern mutiar loh. Astagfirullahaladzim. Adu domba, tukang fitnah, tukang benci. Aduh, capek deh. Kalau saya jadi Jokowi, minggir kalian pengacara, minggir. Nggak layak. Soal saya Jokowi, nggak layak. Langsung aja lah. Roy Suryo, Dr. Tifa, Farhad. Nah ini guys. Mudah-mudahan feelingku salah. Kalau menurut ayat ini tidak lama lagi hancur kamu. Semuanya hancur kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gila, seorang pendakwa ngomong seperti ini. Hei, kalau feelingmu mengatakan seseorang itu akan hancur, kau ajak komunikasi, doakan yang baik-baik. Bahkan Nabi Musa memilih ketika Tuhan akan menghancurkan ya waktu itu bangsa Israel, dia memohon dengan sangat keras. Ini malah menyumpahin pakai ayat tersebut. Serem. Ini mah kalau masalah pemimpin agama tapi yang tabiatnya seperti ini nggak lawan memang ini orang. Nggak lawan. Ini suhunya para suhu ini. Lalu tadi dia bilang, kalau Jokowi, saya tunjukkan ijazah saya. Ya udah, tunjukkan aja ijazah SD-mu. Gus Dur. Karena setahu Bang Boy ya, dan menurut Bang Boy yang nggak bisa dipidanakan, kamu ijazah SD kan Gus?
Masa kok dengan PD, kok saya Jokowi, saya tunjukkan ijazah SD saya. Ngapain ditunjukin ijazah SD? Kalau kau tunjukin, orang akan nimbu, belajar yang bener. Aduh, udah. Ini. Tiba-tiba dia mempertanyakan Prabowo. Ngapain kau sebut-sebut nama Prabowo? Sementara sebelumnya ini yang kau bahas. Oke Pak Prabowo, saya dipilih rakyat, saya siap mati bersama rakyat. Jujur Pak Prabowo, Anda itu tidak dipilih rakyat. Nggak ada rakyat milih Anda, yang milih Anda itu termul. Jadi kurangilah bicara, saya siap mati bersama rakyat. Nggak ada, Anda nggak siap mati bersama rakyat. Anda ini sedikit sekali kebijakan Anda kepada rakyat. Anda ini masih dikelilingi termul, dikelilingi pengaruh rezim terkutuk Laknatullah 10 tahun yang lalu. Longor, udah dibebasin, dikasih pengampunan, keluar dari penjara, malah sibuk hujat lagi presiden. Mau kau dikurung lagi, Nur? Sosokan bilang tidak dipilih rakyat. Emang termul itu bukan rakyat Indonesia? Hah? Susah emang napi, ya kan? Mantan narapidana disuruh berpikir lihat, mana ngerti, ya kan? Taunya ya pansos saja kau pansos saja. Ini kan bagian dari pansos kau kan, biar dilihat, biar nanti didukung sama anak-anak Abah, kemudian kau live TikTok, kalau nggak diundang ke podcast, sama diundang ke TV. Mau kau pansos kan, Nur? Dasar manusia longor. Mampus kau. Dengan gagahnya Prabowo. Sementara tiap hari Prabowo itu kau kecilkan lewat perbuatanmu, seolah-olah negara ini nggak punya presiden dengan kesuka-suka keliaran kalian. Bahkan buat statement seperti itu untuk apa? Sementara dia harusnya tahu diri ya. Dia itu dapat amnesti loh. Amnesti dapat dia. Atau gerasi, Bang Boy lupa.